Selamat beribadah secara online di rumah masing-masing, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kami kasihi, saat ini kita memasuki minggu keempat Paskah. Kita terus diajak untuk menghayati betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia berkenan mengaruniakan Putra Tunggalnya Yesus Kristus untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Melalui ibadah ini kita bersyukur kepada Allah yang selalu mengasihi kita. Ibadah pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Cornelius K. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan Yesus, Kepala Gereja, dan dengan berdiri kita lakukan pujian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan menikmati kembali hari baru ciptaan.
Kami merasakan pemeliharaan-Mu yang berlaku bagi kami hari lepas hari. Ya Kristus penebus, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami, sehingga di tengah keresahan akan keadaan hidup yang menekan, kami tidak pernah merasa sendirian. Engkau kerap kali hadir sebagai sahabat bagi kami. Kami memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon kehadiran Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu dibaharui, sehingga syukur dan sembah kami berkenan di hadapan-Mu. Kepadamu kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Karena itu mari kita berdoa, kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami masih Kau pelihara hingga saat ini. Kami selalu mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan, terkhusus di masa-masa ketika kami merasa lemah, kami merasa tidak berdaya, kami membutuhkan uluran tangan kasih dan kuasa Tuhan yang dapat menguatkan dan menopang hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Inilah juga merupakan satu bukti bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Karena ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mengimani bahwa Tuhan selalu berbicara bagi kami. Dan dengan demikian kami merasa bahwa Tuhan selalu dekat dengan kami. Maka ya Bapa, terangilah
Penyangkanlah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkataan, setiap firman yang kami dengar dan renungkan bersama itu akan menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, yaitu hidup kami, sehingga firman itu akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah bagi kami, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti kurban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepada serta lemahnya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendak bersabda Allah menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepadanya. Sampai
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya memulai khotbah ini dengan sebuah cerita. Ada sepasang petani. Mereka mempunyai lembu, sapi. Ya, dan sapi betina yang mereka miliki sedang dalam keadaan mengandung. Lalu ketika masih dalam kandungan induk sapi tersebut, si petani ini berbincang dengan istrinya. Dia bilang begini, "Aku ingat pesan firman bahwa ada korban yang harus diberikan kepada Tuhan. Maka aku bernasar, kalau sapiku ini melahirkan, maka anak lembu akan kuberikan untuk Tuhan." Singkat cerita, bersalinlah, ya. Kemudian induk lembu ini melahirkan anak lembu. Begitu lahir, ternyata tidak satu, dua. Pada saat lahir dua, kemudian istrinya menghampiri si petani dan bilang, "Yang mana yang mau diberikan untuk Tuhan?" Lalu petani ini bilang, "Wah, kita lihat aja nanti kalau bayi lembu ini udah semakin besar, nanti baru ditentukan mana yang kita akan persembahkan untuk Tuhan." Singkat waktu, dalam waktu berjalan, kemudian lembu-lembu ini, anak lembu ini mulai bertumbuh. Dan sayangnya, pada saat lembu-lembu ini mulai bertumbuh, belum juga si petani ini menentukan mana yang mau dia persembahkan untuk Tuhan. Sang istri tanya, "Yang mana mau dipersembahkan untuk Tuhan?" Aku belum tahu, nanti kita lihat." Tiba-tiba datanglah penyakit. Datanglah penyakit yang menyerang sapi-sapi ini. Dan keesokan pagi harinya, sang petani ini langsung pergi ke kandang untuk lihat anak sapi ini, kedua anak sapi ini. Kemudian pas saat dia lihat, salah satunya mati. Begitu dia tahu salah satunya mati, dia langsung kembali untuk mendapati istrinya. Dia bilang, Bu, sapinya Tuhan mati." Lalu si istri bilang begini, "Loh Pak, kan Bapak belum tentukan." "Iya, tapi begitu saya tadi pagi lihat, ada yang mati, ya itulah yang buat Tuhan yang mati." Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini seringkali terjadi, ini sebuah cerita. Tapi hal ini seringkali terjadi. Terkadang dalam hidup ini, ketika kita sudah tahu bahwa kita mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, dan ketika kita tahu bahwa kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, seringkali kita menunda-nunda sampai akhirnya yang kita persembahkan bukan yang terbaik untuk Tuhan. Kisah sederhana ini hendak membuat kita berpikir, apakah selama ini saya sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, atau saya menanti-nanti? Saya tidak berani mengambil sebuah keputusan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka saat ini saya masuk ke dalam teks kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kitab Imamat ini berisi tentang aturan-aturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yang pada saat itu dipimpin oleh Musa. Mereka sedang berjalan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan kemudian dalam bacaan kita ada aturan, ya, ketika mereka membangun kemah pertemuan, di mana disitulah tempat Allah berjumpa dengan umatnya, khususnya melalui Musa dan Harun. Mereka harus mempersembahkan korban. Dan ini yang Tuhan sampaikan, bahwa ada korban bakaran sebagai pendamaian yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan.
Dalam bacaan kita, itu ayat 1 sampai 9, itu berbicara tentang aturan ketika seseorang datang kepada Tuhan, dia harus mempersembahkan atau membawa lembu yang terbaik, jantan, yang tidak bercacat celah. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ bicara. Kalau engkau bawa lembu, maka harus seperti ini yang ayat 1 sampai 9. Tapi kalau bukan lembu, maka engkau bawa kambing domba, ada lagi aturannya. Atau kalau engkau tidak membawa kambing domba, tetapi burung, maka ada lagi aturannya. Tapi apapun yang engkau bawa, selalu catatan ya, yang diberikan dalam kitab Imamat pasal 1 ini adalah, saya bacakan ayat 3. Jika persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Apapun yang engkau bawa bentuknya lembu, kambing domba, atau burung, harus yang jantan dikatakan dan tidak bercela. Kalau sapi atau lembu jantan, apa maknanya di sini? Di zaman itu, lembu jantan itu lebih mahal harganya. Karena lembu itu adalah, lembu jantan itu yang biasa dipakai untuk membantu mereka dalam bekerja. Sehingga itu harganya lebih mahal. Ya, dan di beberapa bagian Alkitab itu menyatakan bahwa lembu jantan itu juga menggambarkan seperti lambang kekuasaan dan kekuatan. Contohnya dalam 2 Tawarikh pasal 4 ayat 2 sampai 4. Jadi yang Tuhan mau, apapun yang engkau miliki, yang engkau persembahkan, kalau engkau tidak punya lembu, maka kambing domba yang terbaik. Kalau tidak ada kambing domba, itu berarti burung yang terbaik. Itu adalah sebuah aturan yang mau menyatakan bahwa engkau harus tahu bahwa engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, hewan itu yang kau persembahkan untuk Tuhan, itu sudah lebih dulu diberikan kepada. Ini hal pertama yang saya mau ajak kita belajar. Bahwa apa yang Tuhan nyatakan untuk dipersembahkan, itu pasti sudah Tuhan sediakan. Bukan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang Israel. Saya ambil contoh yang lain. Kisah yang jauh sebelum ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Masih ingat kisah ketika Abraham menanti anak yang dijanjikan Tuhan lama. Dan ketika sudah menanti lama, walaupun dia menerima janji Tuhan, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut, tapi anaknya satu-satunya, Ishak, Tuhan bilang naik ke gunung dan persembahkan dia. Yang saya mau lihat di sini adalah ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan sesuatu, bahkan anaknya, Tuhan sudah sediakan. Bukan Tuhan menyuruh dia melakukan sesuatu yang belum ada. Ini logika berpikir yang harus kita bangun. Sehingga jangan pernah kita bilang, Tuhan katanya Tuhan suruh saya untuk memberikan sesuatu, dan kita bilang bahwa saya nggak punya apa-apa. Kata siapa kita tidak punya apa-apa? Jadi kalau Tuhan meminta kita untuk memberikan persembahan, korban, kalau dalam konteks perjanjian lama di Imamat, itu adalah sesuatu yang bukan tidak bisa mereka lakukan. Kalau Tuhan bilang persembahkan, itu berarti sudah ada yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Itu hal pertama. Dan hal kedua yang saya mau ajak kita belajar dari firman ini adalah, sebenarnya saya tidak melihat ini sebatas korban bakaran yang harus dipersembahkan. Tapi saya melihat ini jauh lebih dalam tentang bagaimana Tuhan mau membangun ketaatan
dari orang Israel untuk melakukan apa yang dia ingin orang Israel lakukan. Jadi persembahan itu bukan cuma soal menyatakan syukur saja, itu betul, kita menyatakan syukur atas apa yang sudah Tuhan beri. Kalau dalam konteks ini dibilang korban pendamaian, artinya kita menyadari kita orang berdosa dan kita memohon pendamaian dari Tuhan. Tetapi lebih dari itu, mempersembahkan korban adalah sebuah bentuk ketaatan. Dan ketaatan ini penting. Orang Israel diajar Tuhan untuk taat dari sebelum mereka masuk di tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Dari sebelum mereka masuk, Tuhan sudah minta ketaatan kepada mereka. Saya tarik lagi kembali. Saudara, kalau kita balik mulai dari kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, apa yang Tuhan minta dari manusia yang ada pada saat itu? Ketaatan. Karena Tuhan bilang, semua pohon di taman ini boleh kau makan buah, tetapi satu pohon di tengah-tengah taman itu tentang pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah engkau makan. Apa yang Tuhan minta sebenarnya? Sebuah ketaatan. Jadi apa yang kita baca dalam firman pada hari ini juga berbicara tentang ketaatan kita bagaimana. Karena kalau bicara soal ketaatan berarti apa yang Tuhan tetapkan itu yang harus dilakukan. Kalau Tuhan bilang kau mempersembahkan lembu jantan, jangan yang betina. Kalau Tuhan bukan cuma standarnya Tuhan berikan tinggi, tapi caranya pun Tuhan tentukan. Engkau harus meletakkan tangan di atas kepala korban sembelihan itu. Kemudian bagaimana itu diatur nanti, lemaknya ditaruh di mana, isi perut dan betisnya harus dicuci dulu baru ditata, sehingga korban itu ketika dibakar menjadi harum dan menyenangkan Tuhan. Ini bicara soal ketaatan. Dan ketaatan ini pelajaran kedua yang penting. Saya mau katakan kepada kita, bukan cuma soal memberi persembahan atau membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi ini bicara soal ketaatan yang membentuk fondasi yang kuat untuk kehidupan kita. Kalau Adam dan Hawa taat, sebenarnya mereka membentuk fondasi yang kuat untuk kehidupan mereka dan keturunan mereka. Tapi karena ketidaktaatan, maka mereka diusir dari taman itu. Sama dengan orang Israel, Tuhan mau mereka taat dalam membentuk fondasi kehidupan yang kuat saat mereka nanti masuk dalam tanah perjanjian. Hari-hari ini ketaatan itu sangat terbukti. Kenapa? Saudara kalau lihat di Amerika Serikat, di Italia, ya, ada juga di garis khatulistiwa juga negara ini, Ekuador. Ya, begitu banyak korban yang berjatuhan karena COVID-19. Tidak taat. Dibilang keluar pakai masker, tidak mau pakai masker. Dibilang jauhi kerumunan, mereka anggap sepele. Dibilang cuci tangan, mereka bilang biasa. Ketidaktaatan itu membuktikan banyaknya korban berjatuhan. Maka saya juga mau mengingatkan kita, ingat baik pelajaran kedua hari ini.
ketaatan membentuk fondasi dasar yang kuat bagi kita untuk membangun kehidupan. Kalau kita taat di masa-masa sulit ini, maka kita yakin bahwa akan ada bangunan kehidupan yang baik yang akan terus kita nikmati ke depan. Kalau kita taat. Sama dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada orang Israel pada saat itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan meminta kita memberi sesuatu atau menyampaikan persembahan kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, atau bukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Ini bukan soal mampu atau tidak, tapi ini soal mau taat atau tidak. Percayalah bahwa ketika engkau taat, maka engkau akan menikmati kehidupan yang baik. Karena apa yang kita mau persembahkan itu sudah Tuhan sediakan. Saya ambil analogi yang sederhana. Kalau saya minta tolong anak saya melakukan sesuatu, pasti saya sudah ukur dia mampu atau tidak untuk melakukan itu. Tidak mungkin saya ambil contoh kalau misalnya saya beli galon aqua, ya, air mineral 1 galon yang isinya 19 liter. Saya nggak tahu kalau dihitung ditimbang beratnya berapa. Tidak mungkin saya akan bilang anak saya, Joshua, tolong angkat galon isi air yang penuh itu untuk taruh di dispenser. Tidak mungkin. Karena apa? Karena saya tahu dia belum mampu untuk melakukan. Tapi kalau saya bilang, Joshua, tolong pagi-pagi ambil air di 1 gayung dan kemudian siram tanaman, saya minta dia lakukan itu dengan taat. Kenapa? Karena saya tahu bahwa dia mampu melakukan. Apa yang Tuhan nyatakan dalam bacaan kita, ini adalah sesuatu yang bukan tidak mampu untuk umat Tuhan lakukan. Cuma tinggal apakah kita bisa melihat bahwa ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu berarti kita sedang menyadari keberadaan kita. Satu, saya lahir tidak bawa apa-apa ke dalam dunia ini, tetapi Tuhan memberikan saya berbagai anugerah. Dan yang Tuhan minta kau persembahkan bukan semuanya, tapi ada Tuhan, ada ketaatan yang kau menyatakan melalui apa yang kau persembahkan. Karena banyak orang memakai alibi ini. Kita persembahkan untuk Tuhan pun Tuhan tidak tambah kaya, kita tidak persembahkan untuk Tuhan pun Tuhan tidak menjadi miskin. Betul. Kita persembahkan atau tidak, dia tetap Allah Maha Kaya, dia mempunyai segala sesuatu. Tetapi itu merupakan bukti ketaatan kita. Apakah kita bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan? Orang Israel ketika Tuhan minta mereka untuk membuat persembahan atau mereka membawa persembahan, karena mereka pasti mau melakukannya. Kenapa? Karena mereka sudah melihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh keluar dari perbudakan dan menuju kepada kebebasan. Yang ketiga, terakhir, kenapa Tuhan memberikan aturan? Kitab Imamat berisi aturan-aturan. Karena aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada orang Israel pada saat itu bagaikan, saya mengambil lagi analogi sederhana, ketika saya mendidik anak, atau Bapak Ibu Saudara kita mendidik anak, pasti ada aturan-aturan yang kita bangun bersama dengan mereka. Kenapa? Supaya mereka tahu dalam kehidupan mereka ke depan, mereka sudah firm, sudah tahu tentang aturan-aturan itu. Bapak Ibu, kita punya aturan. Kita bilang kepada anak-anak, kalau bangun, rapikan tempat tidurnya. Kalau mau makan, harus berdoa dulu.
Kalau mau tidur harus berdoa dulu. Ada aturan-aturan. 1 hari mandi 2 kali. Itu harus diberikan sebelum mereka dewasa. Kenapa? Supaya mereka tahu bahwa aturan-aturan ini diberikan untuk membuat kehidupan mereka menjadi baik di masa yang akan datang. Maka kalau kita menerima aturan-aturan dari Tuhan, jangan anggap itu sebagai sebuah beban. Tapi mari kita bangun dalam pemikiran kita bahwa ketika Tuhan menyatakan aturan-aturan dalam kehidupan kita, menyangkut peribadahan sekalipun, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia mau untuk kita membangun kehidupan yang baik. Ingat tadi yang saya sampaikan dalam pesan itu. Ketaatan itu membentuk fondasi yang kuat untuk kehidupan kita. Karena itu mari kita jalani hari-hari ini. Ya, kita bangun ketaatan sehingga nilai-nilai kehidupan dan karakter kehidupan yang baik itu bisa kita jalani. Anak-anak kita beri aturan-aturan supaya ada nilai-nilai kehidupan yang baik yang bisa mereka hidupi dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan ini juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari ini kita menerima firman untuk kita mempersembahkan korban perkara, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita memberi, apalagi itu kepada Tuhan, Sang Pemilik berkat ini, kita sebenarnya tidak sedang kehilangan apa-apa, tapi kita sedang menaikkan rasa syukur, kita mengungkapkan ketaatan kita, dan itu akan membentuk dasar kehidupan yang baik dan kuat untuk masa depan kita. Lakukan segala sesuatu dengan bersuka cita. Kalaupun kita harus memberikan persembahan, lakukan dengan sukacita. Jangan tunggu-tunggu. Jangan seperti tadi pertama saya petani sampai di akhirnya menyampaikan bahwa sapinya Tuhan yang mati. Kenapa bukan sapinya dia yang disebut? Karena dia merasa memberi itu, dia merasa rugi kan? Dan dia tidak sadari bahwa lembu yang dia miliki itu datang dari dia, diberikan dan yang diberikan Tuhan. Sama dengan kita. Dalam hidup ini banyak yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan tunda dan berikan yang terbaik, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Nyatakan ketaatan, maka kau akan lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan secara luar biasa hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang mari bersama berdiri. Bersama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasul
memasuki, hendaklah masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Jadikanlah kami taat dan setia untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan. Bukan karena kami takut akan kehidupan masa depan kami, tetapi karena kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan buat, apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami untuk selalu mau bersyukur dan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan. Kami berdoa pada saat ini bagi jemaat-Mu GPIB Solo Utara di Surakarta. Tuhan memberkati baik mereka khususnya yang sedang dalam keadaan sakit, mereka kaum lanjut usia. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih. Kami berdoa, Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan mereka. Yang ada dalam kelemahan, mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan limpahkan kepada mereka. Kami juga berdoa pada saat ini bagi jemaat, mereka yang bergumul karena kehidupan yang sulit, khususnya di masa-masa saat ini. Bagaimana penyebaran virus COVID-19 ini memberi dampak sosial dan dampak ekonomi. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan bagi kami semua yang terdampak, agar kami selalu tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan kami tetap bersyukur, karena kami yakin cinta kasih-Mu tidak pernah gagal untuk merengkuh, untuk memeluk, untuk menopang, menguatkan dan menghiburkan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi mereka yang bersyukur karena berhari ulang tahun, baik hari ulang tahun kelahiran atau kebahagiaan dalam rumah tangga atas pemeliharaan Tuhan di minggu yang berjalan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi kota kami Surakarta, bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi pemerintah kota Surakarta, pemerintah provinsi di Jawa Tengah, pemerintah Republik Indonesia, maupun pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini yang terus berjuang, bekerja keras tanpa kenal lelah untuk mengatasi penyebaran virus corona. Gugus tugas yang ada di negara kami, para dokter, perawat, petugas-petugas di rumah sakit, Tuhan menolong
dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang dari Tuhan. Semua dapat bekerja dengan baik. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja dalam upaya dan perjuangan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi pasien-pasien yang sudah positif terpapar virus corona, yang menjalani isolasi di rumah sakit rujukan. Mereka pasien-pasien dalam pengawasan, orang-orang dalam pemantauan. Tuhan tolong agar semua boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan imun tubuh mereka untuk melawan virus yang ada dalam tubuh mereka. Terlebih Tuhan kuatkan secara psikis, mental mereka, sehingga mereka boleh terus menjalani hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, baik kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang tua kami, cucu kami, seluruh anggota keluarga kami dimanapun berada. Kami mohon, biarlah kasih Tuhan selalu menguatkan kami. Berkat Tuhan tercurah bagi kami. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menjadi bagian hidup kami, walaupun di masa sulit seperti saat ini. Tapi kami percaya bahwa selalu ada penyertaan, selalu ada kehadiran Tuhan dalam hari lepas hari hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa permohonan dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan syukur kita dan kita boleh mengumpulkan persembahan, baik persembahan khusus, persembahan sukarela bagi pelayanan gereja Tuhan, sambil mendengar firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 dan yang ke-16 yang demikian tertulis. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita boleh memuji Tuhan dari kitab jemaat nomor 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa
Saudara yang sangat dikasih Tuhan, kami sebut untuk pagi ini. Dan mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa sumber segala rahmat, kami bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu melalui pengorbanan Yesus Kristus menjadi bukti bahwa Engkau tidak pernah melupakan kasih-Mu bagi kami. Kini kami mengumpulkan sebagian berkat Tuhan yang ada pada kami melalui persembahan sukarela dan persembahan khusus ini. Kami menyadari bahwa persembahan ini sungguh tidak sebanding dengan pemberian. Namun kami mohon, terimalah dan kuduskan persembahan ini agar menjadi berkat bagi sesama dan bagi pekerjaan memuliakan nama. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabaran sejenak karena kami akan membacakan warta secara lisan. Ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, untuk ibadah keluarga untuk sementara waktu tetap dilaksanakan di rumah jemaat masing-masing pada setiap hari Rabu jam 19.30 dengan menggunakan tata ibadah keluarga yang dibagikan melalui WhatsApp. Yang kedua, bagi Bapak Ibu dan jemaat atau simpatisan yang hendak menyampaikan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur dapat menyerahkan ke kantor majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening BNI dengan nomor 856 kali 656. Saya ulangi, ke nomor rekening BNI dengan nomor 856 kali 656 atas nama GPIB Sultan Surakarta. Dan yang ketiga, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai 9 Mei 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang keempat, disampaikan kepada seluruh jemaat agar menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Tetap di rumah saja, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan. Jika ada keperluan di luar rumah, selalu jaga jarak dan gunakan masker. Demikianlah warta lisan untuk dapat menjadikan periksa. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan mari kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang selalu menyatakan berkat bagi hidup sesama kita. Di dalam hidupnya bebas
Tuhan, arahkanlah segenap hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memberkati saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Atas nama Majelis Jemaat kami yang bertugas di minggu keempat Paskah ini mengucapkan Selamat Hari Minggu